Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Mas Solihin Prajamas TV. Kita hari ini akan bahas tentang persiapan umroh yang ketika bukan dari kota kita langsung, ya. Jadi pakai transit. Misalnya contoh kita dari Surabaya atau dari Jakarta atau dari Batam, tapi kota kita sebenarnya bukan dari kota tersebut, ya. Jadi apa aja sih yang perlu kita persiapkan, karena ada hal-hal yang mungkin teman-teman tidak tahu, dan kali ini karena saya pernah mengalaminya, karena saya pernah merasakannya, jadi saya ingin berbagi pada hari ini, ya. Hari ini hari Senin tanggal 1 Februari 2021, dan mudah-mudahan menjadi kebermanfaatan untuk kita semua, dimana apa-apa yang kita persiapkan jadi sudah tahu lebih dulu, ya. Yang pertama itu pasti adalah niatnya, karena kita umroh, maka niatnya itu kita harus lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Jadi semua dipasrahkan, semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kejadiannya, apapun yang dirasakannya, bagaimanapun kondisinya, ya. Karena itu bukan dari kota kita, pasti ada hal-hal yang di luar prediksi. Nah, prediksi kita seperti apa supaya tidak keluar dari ekspektasi, ya. Setelah dari niat itu, maka yang diperlukan apa? Yaitu kesabaran. Sabar, dan sabar itu nggak pakai batas, nggak ada batasnya. Karena nanti ada kejadian-kejadian di mana ketika kita pergi, apalagi di saat pandemi, ya kan, di saat pandemi itu kita pergi. Saya misalnya dari kota Balikpapan, ya, dari Balikpapan, dan penerbangan yang kita pakai itu adalah Surabaya Madinah. Maka dari Balikpapan ke Surabaya, setelah di Surabaya nanti akan ada PCR, ya, PCR, jadi karantina 1 malam, terus besoknya di PCR, sorenya dapat hasil, bisa jadi malamnya atau besok paginya baru berangkat ke Madinah. Nah, jadi yang diperlukan itu baru satu, ya kan, belum nanti ketika perjalanannya dari Surabaya ke Madinah, terus habis itu di Madinah nanti seperti apa, terus nanti pas pulangnya dari Madinah terus ke Jeddah, kita melakukan ibadah umrohnya. Setelah selesai umrohnya, terus habis itu kita balik lagi dari Jeddah ke Surabaya. Nah, setelah di Surabaya seperti apa? Setelah di Surabaya kita ada karantina lagi 5 hari. Terus setelah kita nyampe misalnya hari ini, besok kita di PCR pertama. Ada 2 PCR pertama ketika 1 hari setelah datang, terus selanjutnya kita karantina berapa hari, terus PCR lagi. Nah, hasilnya baru kita bisa pulang kalau hasilnya negatif, kan gitu ya. Nah, selanjutnya setelah sabar yang nggak ada batasnya itu, nah, kita siapin apa? Siapin tisu atau minyak kayu putih atau alat-alat terapi, ya. Terapi yang lain itu seperti habatus sauda atau jahe habat atau kusindi. Jadi semua multivitamin. Nah, itu kita perlu persiapkan. Kenapa? Ya karena itu yang kita butuhkan. Kita harus jaga kondisi hari ini. Kita harus benar-benar fit, nggak pakai setengah-setengah, ya. Karena ini ibadah yang memerlukan ketahanan fisik, kemampuan fisik, dan kesegaran fisik, ya. Pun kalau misalnya hari ini apalagi sudah dibolehkan sampai 60 tahun, tapi masih ada batasan 18 tahun, ya. 18 tahun dan 60 tahun, ya. Di tengah-tengahnya 18 sampai 40 itu atau 50 itu masih bisa fit. Tapi ketika 18 sampai 40 lah, 40 ke 60
itu stamina mesti dijaga banget, itu harus dijagain banget ya, karena itu faktor usia ya. Ada memang yang membiasakan dari mudanya untuk fisik dan dia akan strong banget ya, tapi khususnya buat yang kadang cepet, karena ketika di sana ketika kita berangkat itu ada beberapa ujian-ujian yang hanya Allah yang tahu ke kita ya. Nah, jadi persiapan alat-alat untuk mensupport kesehatan kita itu sangat penting ya. Ada tisu, terus habis itu minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih harus stoknya bisa 2 botol, 3 botol, dan satu lagi itu sebisa mungkin jangan yang di atas 100 mili ya, jangan yang di atas 100 mili. Kenapa? Karena kalau di atas 100 mili itu nanti tidak dibolehkan masuk pesawat ya. Oke, tadi persiapannya itu alat-alat terapinya ya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita harus terus menjaga fisik kita supaya prima, supaya terus sehat, supaya feel happy. Kita harus bawa perasaan-perasaannya itu bahagia. Kenapa? Kita jangan fokus lagi pada dunia ya. Dunianya nggak boleh membawa kita jadi mikir stres gitu, nanti gimana, terus aduh kayak apa, terus di rumah nanti bagaimana, terus kerjaan kayak apa, bisnisnya bagaimana. Nah, itu dihilangin ya, atau diminimalisir, terus atau disiasati dengan berpikir untuk solusi, untuk kebaikan-kebaikan, bagaimana sih yang mudah, minta tolong seperti apa, itu dibawa bahagia, dibawa happy ya. Dan selanjutnya yang paling penting dari itu, karena kita jaga kondisi fisik, karena kita juga harus melakukan ibadah, karena ibadahnya itu tidak biasanya nih ya, benar-benar nggak biasa. Kenapa? Karena ada nanti kita nggak biasa nih, yang terutama yang nggak biasa ya, yang nggak biasa sholat di awal waktu. Wah, itu ngeri, keren lah. Pokoknya di sana pasti jagain untuk sholat di awal waktu, karena kita ngejarin sholat malam, sholat subuh itu bukan sholat subuhnya jam 5. Kita biasanya kalau di Indonesia atau di tempat kita nunggu azan, sudah azan, ayo berangkat. Nah, nanti di sana ketika di Madinah atau di Baitullah, itu nggak kayak gitu. Kenapa? Pasti ngejar 1 jam atau bahkan sampai 2-3 jam sebelum waktu sholat itu udah ngejarin di sana ya, karena ngejarin sholat sunnah, karena ngejarin ibadah-ibadah yang hitungannya luar biasa, yang memang kita kejarin di sana, yang memang kita mau ngerasain feelnya, yang kita memang mau deket-deketan sama auranya Rasulullah ada di situ, sahabat Abu Bakar ada di situ, ada sahabat Umar ada di situ. Nah, kan kita, ini masjidnya Rasulullah yang dibangun dan segala macam. Terus belum di Baitullah, di Baitullah rumah Allah yang kalau kita satu kali sholat itu sampai ratusan ribu kali kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan. Dan yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menghabiskan dosa-dosa, melunturkan, menghanguskan, membakar, pokoknya habis. Nah, di situ yang pasti kita berusaha untuk mengejarnya ya. Nah, dari situ maka yang terakhir nih, kita harus siap capek ya, karena itu nggak mudah. Karena ngejar sesuatu yang ngejar kan kita kayak lari ya, itu pasti nanti kalau kita biasa ngomong capek, maka itu harus dihindarin. Jangan sampai bilang capek, jangan sampai bilang letih, jangan sampai lesu, karena ibadahnya ini luar biasa. Di rumahnya Allah, di masjidnya Rasulullah ya, di dekat rumahnya, di samping rumahnya ya, di antara rumahku dan mimbarku, maka itu adalah taman-taman surga, di Raudhah ya. Nggak mungkin kan di taman kita lesu-lesu, nggak mungkin. Di taman yang indah, yang menggambarkan kenikmatan surga,
walaupun tidak ada pemandangan yang ada tumbuhan, ada pohon-pohon yang rindang, ada buah-buahan sana, nggak ada ya, karena itu tempat beribadah, nggak ada, tapi kenikmatan itu dirasain, itu wonderful banget ya. Maka kita harus siap capek, siap nunggu. Nah ini yang nunggu nih, nunggu itu ketika misalnya kita dari kota transit itu pasti nunggu. Pertama kita datang, nunggu koper, naik bis, nunggu full bisnya. Terus habis itu sampai di hotel nunggu dibagi kunci kamarnya, ya kan? Banyak hal tentang menunggu yang kita harus siapin dari saat sekarang ketika kita mau berangkat. Apa yang harus disadarin itu. Jadi satu, nggak boleh capek, dua, jangan bosan nunggu, ya. Apalagi nanti di sana ketika mau masuk Masjid Nabawi, ya, mau masuk ke Masjid Nabawi yang areanya adalah Raudhah, itu harus nunggu, harus ngantri, dan ngantrinya bukan satu-satu tapi berombongan. Nah berombongan ada waktunya 30-40 menit. Tuh bayangin tuh, kalau kita dapat kloter ketiga berarti berapa? 120 menit. 120 menit itu berapa jam? Nah itu yang harus disadari. Jadi kita harus menunggu. Terus dalam waktu menunggu itu ngapain? Nah itu yang kita harus isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, zikir, obrolan yang baik, terus baca Quran, ya yang baik-baik lah. Dan itu yang harus kita sadarin. Jadi persiapannya ketika kita di kota transit, kita pakai transit, itu jauh lebih harus dipersiapkan dan harus disadari. Dan kita niatnya karena benar-benar karena lillahi ta'ala. Ini kembali kita saya ulas untuk ngingatin, karena yang terakhir tadi sudah kita kesimpulin. Kembali saya ingatin, yang pertama adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu harus benar-benar dipasrahin, dan itu harus benar-benar full karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus sabar. Sabarnya nggak pakai batas. Jadi nggak sabar terus abis itu hasil. Enggak, sabarnya harus dibanyakin. Sabarnya itu harus difullkan. Sama seperti tadi niatnya yang pertama, karena Allah. Karena niatnya sabar sama Allah, maka hal-hal yang berkaitan dengan orang lain kita harus bersabar. Hal-hal yang berkaitan dengan diri kita harus banyak bersabar. Yang ketiga ya, yang keduanya tadi sabar, yang ketiganya persiapkan alat-alat atau hal-hal yang berkaitan dengan support kesehatan kita, ya. Tisu, minyak kayu putih, karena itu nanti digunakan untuk terapi. Itu di hidung kita harus benar-benar seger. Terus pernapasan kita, tenggorokan, karena PCR itu 2 yang dites, hidung dan tenggorokan. Nah itu harus kita jaga. Kondisi fisik kita, kondisi fisik, kesehatan, semangat, itu disupport sama apa? Sama hal-hal yang menyegarkan. Menyegarkan tuh jahe habat. Terus habis itu ada gusindi itu untuk, karena rasanya pahit, itu meningkatkan imun, ya. Terus multivitamin yang lain, ya, karena yang saya pakai adalah yang herbal, maka 2 itu yang dipakai, sama madu atau sari kurma, ya. Terus habatus sauda, ada banyak yang kita harus persiapkan. Nah selanjutnya yang keempat adalah fisik yang sehat. Itu yang apa yang tadi kita siapkan, kita minum, jangan dibawa tapi nggak dipakai, ya. Itu kita pakai untuk menyiapkan fisik kita untuk selalu sehat walafiat, dan hati kita, perasaan kita, pikiran kita harus dibawa bahagia, dibawa senang. Karena apa? Karena ini kita ketemu Allah, kita lagi main ke rumahnya Allah, kita mau ibadah di rumahnya Allah, dan di tempatnya Rasulullah, dimana dulu perjuangannya luar biasa, dan kita benar-benar ditunggu dan dirindukan. Ketika kita memang benar-benar merindukan Allah dan Rasulullah, maka itu kita siapin semua kesehatan, ya. Dan selanjutnya adalah persiapan untuk keletihan dan segala macamnya, capek, menunggu, lapar, ya. Lapar itu terasa juga itu. Dan itu kita harus persiapin, dan itu harus kita sadarin, dan teman-teman harus menghilangkan itu semua, ya. Jadi ketika lapar,
zikir, berdoa, ya Allah. Jangan diomongin, tapi dipegang perutnya terus zikir, terus perlihatkan pada Allah, rasakan bahwa Allah melihat ketika kita lapar, bukan kita langsung merasa aduh lapar. Wah, itu jangan, hindarin. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kita malah dibuat tambah lapar. Ya, bukan dihilangkan laparnya dengan harum-haruman atau dengan diantarkannya kurma atau roti, ya. Tapi kita malah diuji di situ. Nah, itu jangan sampai, ya. Jadi itu yang betul-betul kita harus jaga. Dan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat. Yang selanjutnya nanti di video-video berikutnya kita akan bahas bagaimana sih ketika kita nanti di sana ujiannya. Tadi kan ada ujian menunggu dan segala macamnya. Nanti kita akan sampaikan bagaimana sih yang banyak terjadi di sana, yang harus kita sadarin. Dan teman-teman, umroh itu sekali lagi terakhir saya ingatin, di luar dari persiapan itu tadi adalah umroh ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan kita dipanggil olehnya, ya. Selain Allah memanggil kita, Nabi Ibrahim memanggil kita, kita juga memanggil diri kita untuk bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai di sana. Maka itu ayo kita persiapkan, ayo kita dengan sadar bahwa kita lagi datengin hal-hal yang spesial. Tuhan kita, Rasul kita, dan umat-umat yang spesial yang di sana juga bukan kita aja yang merasakan, tapi semua yang ada di sana itu merasakan. Maka kita harus jadi orang yang spesial dan teman-teman harus persiapan itu semua. Oke, itu aja dari saya, Muhammad Sholihin Prajamas. Dan jangan lupa video ini jika bermanfaat, insya Allah bermanfaat, maka terapkan dan sampaikan dengan berbagi kepada teman-teman yang mau berangkat, ya, itu terutama yang mau berangkat atau yang memang pingin berangkat, itu sudah siapin dari sekarang, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan silahkan komentar di bawah, kolom di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.